Materi selanjutnya tentang pajak penghasilan atas diskonto surat perbendaharaan negara atau SPN. Dalam upaya pemerintah lebih mendorong pertumbuhan pasar surat perbendaharaan negara, diperlukan pengaturan pengenaan pajak atas transaksi surat perbendaharaan negara atau SPN sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas diskonto surat perbendaharaan negara. Beberapa istilah dasar dalam peraturan tersebut meliputi yang pertama, surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga pokoknya oleh negara sesuai dengan masa berlakunya, yang terdiri dari surat perbendaharaan negara dan obligasi negara. Yang kedua, surat perbendaharaan negara adalah surat utang negara yang berjangka waktu paling lama 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Yang ketiga, pasar perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan surat utang negara untuk pertama kali. Yang keempat, pasar sekunder adalah kegiatan perdagangan surat utang negara yang dijual di pasar perdana. Diskonto SPN sebagai dasar pengenaan pajak adalah selisih lebih antara yang pertama, nilai nominal pada saat jatuh tempo dengan harga perolehan di pasar perdana atau pasar sekunder. Yang kedua, hasil jual di pasar sekunder dengan harga perolehan di pasar perdana atau pasar sekunder tidak termasuk pajak penghasilan yang dipotong. Besarnya tarif pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak pemotong pajak penghasilan diatur yang pertama 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT. Yang kedua, 20% atau tarif sesuai ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku bagi wajib pajak penduduk berkedudukan di luar negeri dari diskonto SPN. Pihak pemotong pajak tersebut dilakukan oleh yang pertama, penerbit SPN atau emiten atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayaran atas diskonto SPN yang diterima pemegang SPN saat jatuh tempo. Yang kedua, perusahaan efek atau broker atau bank selaku pedagang perantara maupun selaku pembeli atas diskonto SPN yang diterima di pasar sekunder. Pengecualian pemotongan PPh atas diskonto SPN dilakukan pengecualian dari pemotongan PPh atas diskonto yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam hal berikut. Yang pertama, bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Yang kedua, dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, reksadana yang terdaftar dalam Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha. Selanjutnya, aturan peralihan terhadap surat perbendaharaan negara atau SPN yang penerbitannya sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 4 April 2008 dan pemungutan pajak penghasilan sudah dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2006 tentang pajak penghasilan atas diskonto surat perbendaharaan negara, maka tidak dipungut lagi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2007. Materi selanjutnya tentang perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan penyalur atau distribusi rokok. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Peraturan /52/PJ/2008 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan penyaluran atau distribusi rokok dengan dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 menegaskan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh penyalur atau distributor rokok dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan umum tarif pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, penyalur atau distributor rokok wajib melakukan pembayaran angsuran pajak penghasilan sebagaimana telah diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
Yang ketiga, besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk tahun pajak 2009, yaitu sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan dibagi 12. Yang keempat, ketentuan peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut diatur sejak tanggal 1 Januari 2009. Materi selanjutnya tentang pengenaan pajak penghasilan atas kegiatan usaha berbasis syariah. Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang berbasis konvensional. Tetapi, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah tetap dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan. Sebagai aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan kegiatan usaha berbasis syariah. Dalam peraturan pemerintah dimaksud mengatur hal berikut ini. Yang pertama, usaha berbasis syariah adalah setiap jenis usaha yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, jasa keuangan syariah, dan kegiatan usaha berbasis syariah lainnya. Yang kedua, perlakuan pajak penghasilan atas kegiatan usaha berbasis syariah meliputi A. Penghasilan, B. Biaya, C. Pemotongan pajak atau pemungutan pajak. Sebagai biaya dari kegiatan berbasis syariah termasuk A. Hak pihak ketiga atas bagi hasil. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dimaksud yang dibayarkan merupakan biaya yang dapat dikurangkan. Bagi hasil dibedakan dengan dividen yang dibagikan karena terkait dengan status dana yang digunakan. Dividen tersebut diberikan atas modal yang ditanamkan pada usaha yang menunjukkan kepemilikan usaha. Tetapi bagi hasil dibayarkan atas dana pihak ketiga yang digunakan untuk jangka waktu tertentu yang tidak menunjukkan kepemilikan usaha. Terhadap kerugian yang timbul dari transaksi bagi hasil secara fiskal dapat diakui sebagai beban apabila kerugian tersebut yang timbul dari hasil penelitian telah lebih lanjut ternyata timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana. Kerugian tersebut merupakan tanggung jawab pengelola dana. Sebaliknya, bila bukan kelalaian atau kesalahan pengelolaan dana, kerugian tersebut dibebankan kepada pemilik modal sesuai dengan akad atau perjanjian. Perlakuan pajak penghasilan atas kegiatan usaha berbasis syariah yang terkait dengan kegiatan pemotongan pajak atau pemungutan pajak penghasilan dari usaha berbasis syariah ini berlaku juga bagi hak pihak ketiga atas bagi hasil, bonus, margin, dan hasil berbasis syariah lainnya. Hal tersebut merupakan penghasilan yang dibayarkan berkenaan dengan penggunaan dana pihak ketiga yang terkait dengan kepemilikan usaha. Sebagai biaya dari kegiatan berbasis syariah termasuk A. Selanjutnya, beberapa contoh dapat disampaikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, deposito mudharabah menggunakan akad mudharabah. Dalam hal ini, para deposan diberikan bagi hasil atas pemanfaatan dana yang disimpan pada bank syariah. Yang kedua, giro pada bank syariah menggunakan akad wadiah atau titipan karena dana yang disimpan dapat ditarik setiap saat. Bank syariah tidak menjanjikan hasil yang diberikan kepada para pemegang giro, tetapi dapat memberikan bonus yang tidak ditentukan besarnya. Yang ketiga, pembiayaan mudharabah menggunakan prinsip jual beli sehingga menimbulkan margin. Besarnya margin tersebut yaitu selisih antara dana yang diberikan dengan total dana yang harus dikembalikan oleh penerima dana. Margin diperlakukan sebagai penghasilan yang merupakan objek pemotongan pajak penghasilan. Hal tersebut karena terkait dengan pembiayaan bukan semata-mata jual beli. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.